Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Sepatu Lokal Edisi Terbatas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Adika Rizky Primantoro dengan NIM 3 digit terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Ma'ruf dengan 3 digit NIM terakhir 010. Oke, lanjut kita langsung pada materi pertama yaitu latar belakang dari project ini, yaitu yang pertama adalah tren fashion dari anak muda. Yang kedua itu peran sepatu sebagai simbol untuk mengekspresikan diri. Dan yang ketiga itu dominasi produk internasional. Ya, dan yang keempat yaitu ada potensi dari produk-produk lokal yang ada. Lalu yang pertama ini ada market segmentation. Pada market segmentation matriks kami itu target pasarnya yaitu pria usia sekitar 18 sampai 35 tahun dan merinci kepada mahasiswa dan juga pekerja muda dengan kebutuhan sepatu yang unik, nyaman dan juga limited edition. Dan benefitnya yaitu ada eksklusivitas, meningkatkan kepercayaan diri serta bagian dari komunitas lokal yang ada. Dan urgensinya yaitu sekitar medium to high dan dengan eee, pelanggan karena takut kehabisan stok, dan juga frekuensi pembeliannya yaitu sekitar 2 sampai 4 kali setahun. Dengan estimasi pasar sebesar kurang lebih 50.000 orang dengan estimasi nilai pelanggan 750.000 per tahun. Lanjut ada market research dan based market, yaitu kuesioner yang dibuat untuk primary market research, ada meliputi frekuensi beli, faktor pemilihan, harga wajar platform belanja, serta pengaruh influencer. Dan juga terdapat pertanyaan uraian yang mendalami preferensi terhadap brand-brand lokal, pengalaman belanja online, serta saran kualitas. Yaitu yang berikutnya ada pertanyaan budget market, yaitu daya belinya, berapa mampu belinya, aksesibilitas, mudah dan tidaknya dijangkau, motivasi, ingin tampil beda dan trend fashion, persaingan, legalitas, serta skalabilitas. Lanjut di sini ada tabel dari revenue projection kami, itu estimasi total address market atau TAM sekitar 50.000 pelanggan dengan proyeksi pendapatan 100% market share dengan 1,975. Lanjut ini ada bisnis model satu. Di sini kami menggunakan model direct to consumer atau D2C via Shopee, dengan alasan yaitu efisiensi biaya, jangkauan yang luas, serta kontrol branding secara penuh. Keuntungannya itu margin yang lebih besar dengan hubungan langsung kepada konsumen serta adaptif terhadap tren yang ada. Dan memiliki kelemahan itu ketergantungan platform, sulit uji coba produk, serta persaingan yang tinggi di pasar. Lanjut, berikutnya ada bisnis model 2. Di sini terdapat DMU atau Decision Making Unit, di mana kelompok orang dalam suatu organisasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Dan peran-peran dalam DMU ini ada inisiator, influencer, gatekeeper, decider, buyer, dan juga user. Lalu ada basic pricing concept yang memahami dengan baik produk alternatif serta harga yang tersedia bagi pelanggan. Dan apa yang membuat produk kita berbeda dari alternatif lain yang sudah ada di pasar. Serta walaupun produk lebih bagus, bukan berarti memberi harga tinggi serta ada harga tinggi adalah hal yang bagus. Lanjut ada LTV 2 atau lifetime value dengan revenue channel pertama kami yaitu pembelian awal sekitar 375.000 dengan margin 60% dan pembelian ulang itu sekitar 168.750. Dan revenue channel 2 dengan retensi pelanggan 85%, transaksi tahunan 750.000 dan karena laba tahun menurun, karena retensi juga menurun. Jadi total nilai LTV-nya sekarang yaitu 1.253.099 per pelanggan. Lanjut ada KOKA atau Cost of Customer Acquisition, di sini ada tabelnya, yaitu TMSC berupa total biaya pemasaran dan juga penjualan dari tabel, NC, number customer, dan juga incremental base sales expenses. Oke, dan selanjutnya di sini ada Financial Accounting satu dan di sini ada tabel Cash Basis Accounting. Yang dimana tujuan dari penggunaan tabel Cash Basis Accounting ini yaitu untuk mencatat uang saat terjadinya keluar masuk cash atau kas, dan cash flow-nya itu lebih fluktuatif sehingga tabel cash basis accounting ini lebih cocok untuk monitoring kas harian. Next.
Dan masih di Financial Accounting 1, di sini juga terdapat tabel accrual accounting, yang dimana sedikit berbeda dengan tabel yang sebelumnya. Accrual accounting ini mencatat pendapatan dan biaya yang terjadi saat itu juga, sehingga tabel ini dapat memberikan gambaran laba yang lebih akurat dan sangat cocok untuk sebagai analisis jangka panjang. Next. Dan kita beralih ke Financial Accounting 3. Di sini ada terdapat beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel Current Liabilities dan Long Term Liabilities. Oke, untuk dua tabel ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menggambarkan utang. Namun dari current liabilities yaitu utang jangka pendek, dan long term seperti modal pinjaman, pembelian stok, dan kewajiban pajak. Kemudian dalam liabilities ini juga mencatat pinjaman yang didapat dari pihak luar. Next. Oke, masih di Financial Accounting 3, namun di sini terdapat tabel Owner Equity, yang dimana di dalam tabel ini terdapat beberapa elemen, yaitu mulai dari modal usaha, retained earning, dan total dari owner equity yang didapat dari menjumlahkan dua elemen sebelumnya. Oke, sebelumnya owner equity ini merupakan modal awal dan laba yang disimpan kembali ke dalam usaha. Nah, next. Oke, sekarang kita masuk ke book value. Di dalam tabel book value ini terdapat dua elemen, yaitu common capital dan retained earnings. Dan untuk menghitung book value itu sendiri, kita menjumlahkan antara common capital dan retained earning. Dan di sini ditemukan untuk nilai dari book value usaha ini sendiri yaitu sekitar 16 juta rupiah. Dan book value ini digunakan untuk melihat kondisi keuangan internal sebuah perusahaan dengan pendekatan yang lebih konservatif. Dan di dalam konteks usaha ini, book value-nya memang masih kecil karena memang usaha masih baru dan belum memiliki banyak aset yang bersifat jangka panjang. Next. Oke, dan ini adalah tabel perbandingan antara book value dan market value dari usaha kami. Yang pertama, untuk book value memiliki estimasi nilai sekitar 16 juta rupiah, dan nilai ini didapatkan berdasarkan laporan atau perhitungan secara akuntansi. Dan ada market value sekitar 1,975 miliar, yang dimana nilai ini berdasarkan proyeksi dan potensi, dan nilai ini kami dapat dari total addressable market, di mana nilai tersebut kami menggunakan estimasi, yaitu penguasaan 100% pasar dari 50.000 total transaksi. Market value ini masih bersifat perkiraan konservatif, yaitu kami menggunakan perhitungan total addressable market dikalikan 1, sehingga tercapai hasil seperti itu. Next. Dan mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.